Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, baik. Masih sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir siswa kami pada hari ini? Iya, Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita hari ini PPKN, yaitu di bab 6. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita lebih dulu bernyanyi lalu berdoa. Tetapi karena waktu kita yang sangat singkat, kita anggap itu terus selesai ya. Jadi langsung kita ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu di bab 6 ya, PPKN di bab 6, yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak didik kami sekalian, tentu yang harus kita ketahui, bela negara dalam konteks NKRI. Nah, kita mengulangi di pembelajaran kita bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, karena di dalam bab ke-6 perlu kita ingat bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PKN di bab 6 ini. Tetapi besar harapan kami, siswa kami semuanya harus mengingat kembali di bab yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai pembelajaran di bab 6. Di lain kesempatan nanti boleh kita buatkan rangkuman yang di bab pertama dan di bab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, untuk kita lebih lancar dan lebih kita ingat semua di dalam bab 6. Bahasanya di bab 6 ini adalah kumpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita di kelas 3 atau di kelas 9. Jadi bab yang ke-6 ini saling berkaitan, berhubungan erat satu sama lain. Itu maksudnya, itu kesimpulannya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita ketahui di sini adalah bela negara. Nah, pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, siswa sekalian, wajib kita mengetahui pengertian daripada bela negara tersebut. Sebenarnya kenapa penting bela negara? Ya, sangat penting bela negara itu untuk meniadakan kesengsaraan atau menjaga kemerdekaan bangsa. Nah, teringat dengan pernah kami baca di referensi atau buku yang lain yang tidak ada di buku hadis kita ini. Bapak Presiden SBY menerbitkan tahun 2000 menjadi hari besar yang harus diperingati, yaitu Hari Bela Negara. Di mana beliau
Jelas sejarahnya dari dulu Bapak SBY dia tidak percuma menjadi seorang kepala negara. Dia memang mencari kenapa negara perlu dibuatkan bela negara. Nah, tentu seperti itu. Jadi bela negara ini diperingati, namun di sekolah kita kemungkinan belum sampai. Kalau di ibu kota sudah diperingati menjadi hari besar, sudah diorbitkan, yaitu tahun 2016 penerbitannya. Yang pada dasarnya yang sesuai dengan kami baca pada agresi pertama militer Belanda, nah agresi ini siswa kami pernah dengar atau tidak? Tidak. Di SD pun tidak pernah. Kalau agresi ini saya sendiri mengukir, saya pernah cari bersama. Tapi kalau bahasa Inggris itu apa? Berkat ya? Kalau A tidak ya? Ya kalian tahu. Jadi agresi ini dibuatkan oleh militer Belanda di Indonesia pertama sekali tahun 47. Tujuannya menguasai perkebunan yang kaya di Indonesia, terutama minyak. Jadi pertama sekali ke Jawa, baru Sumatera. Jadi agresi ini saya perhatikan kalimat demi kalimat adalah untuk menyakiti, sengaja menyakiti. Nah, fisik maupun mental. Tentu kalau udah Indonesia atau Sumatera dikuasai kebunnya, diambil minyaknya, sakit tidak? Hah? Apa namanya kita kan? Hati rohat berarti mental, ngarapar berarti fisik. Jadi agresi kedua lah yang diingatkan oleh Bapak SBY ini itu pada tahun 48. Agresi kedua ini apa yang dibuatkan di agresi kedua? Ya militer Belanda menguasai Yogyakarta. Dulunya ibu kota negara Indonesia. Dulu, sekarang Jakarta. Yang tujuannya untuk menduduki Indonesia karena kesal dengan perjanjian Republik. Dulu waktu kita merdeka dibuatkan mungkin perjanjian itu meja bunda atau Republik itu di atas kapal Amerika Serikat karena kemerdekaan kita ya dibela atau disaksikan atau disaksikan atau dibela ya oleh negara asing yaitu Jepang dengan Amerika Serikat. Maksudnya dia jangan sampai Belanda menduduki Indonesia atau jangan terjadi penyakitan hati dan fisik kepada Indonesia. Jadi Belanda tidak puas dengan agresi pertamanya itu. Tetapi agresi kedua itu mungkin tokoh masyarakat Indonesia sudah terdengar isu. Secepatnya Insinyur Soekarno mengamanatkan kepada Sarifudin Tadi Kepala Negara itu, cepat kita bentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, karena mau datang menguasai kita. Tak puas mereka itu. Jadi agresi kedua ini adalah bahagian daripada peristiwa revolusi. Kalian
Ingat nggak peristiwa revolusi? Ingat tidak peristiwa revolusi? Yang 7 pahlawan, yang dimasukkan ke lubang buaya, yang disayat-sayat oleh 30 SPBI. Bahagia. Tetapi karena berkat Tuhan yang Maha Esa, Belanda gagal dengan membuat Indonesia dengan militer Belanda duduk bersama dengan Indonesia. Belanda mengakui Indonesia dengan kedaulatan rakyat. Militer Belanda digencet dari Indonesia. Dengan inilah SBY membuat bahwa bela negara itu adalah diberikan menjadi hari besar. Itulah bukti atas semangat SBY dengan sejarah seperti yang disebutkan oleh profesornya. Sekarang jangan lupa sejarah. Ini menjadi sejarah. Jadi untuk kita tahu sangat pentingnya bela negara itu. Jadi semua warga negara Indonesia atau tokoh masyarakat yang lainnya membela ikut. Tidak setuju dengan agresi itu. Agresi tadi pengertiannya apa tadi? Menyakiti orang lain secara fisik dan non fisik. Iya, untuk menyakiti orang lain ya. Tapi saudara kita disakiti kan? Nah. Jadi sampailah kita kepada yang wajib atau yang tertulis di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang memang menyatakan kita wajib ikut bela negara. Karena ini masih pertemuan pertama, langsung kita kasih tahu tertera di sana pasal 27 dengan pasal 30. Tiap-tiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembinaan. Dua pasal itu sangat erat hubungannya. Yang di pasal 27 mendasar pada upaya. Di pasal 30 harus wajib militer lah, dua-duanya wajib militer. Jadi untuk menambah semangat kita, Kusbini juga ikut menambah semangat bangsa negara kita di dalam bela negara kita dengan lagu yang ada pada teks di sana. Coba kita sama-sama kita nyanyikan dulu yang diciptakan oleh Kusbini. Kusbini ini yang saya tahu adalah seorang seniman ya. Seniman. Lahir dia tahun 1910, dia meninggal tahun 1991 kalau tidak salah ya. Sama panjang juga umurnya sampai 5 tahun ya. Nah, jadi untuk menambah semangat bela negara kita, ayo kita sama-sama dulu menyanyikannya. Satu, kalian lihat teksnya. Ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti.
sampai di sana coba kalian lihat ada di sana ikrar. Jadi bela negara itu diikrarkan, bukan hanya sebatas dinyanyikan atau dituliskan. Bela negara itu adalah cinta, diikuti dengan cintanya kepada, ini namanya cinta itu ya. Nanti harus kita tanya dulu seperti apa bela negara sebenarnya. Coba kita lihat dulu, ada ikrar nggak di sana? Ada. Nah, yang di atas ikrar itu ada apa? Dengan tangan. Lambang negara digeng. Erat. Coba sama-sama kita dulu membaca ikrar bela negara itu. Satu. Ada situ? Ada. Ayo. Berikan untuk selalu bersikap dan berperilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Mampu melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun non fisik. Ya, tentu pada siswa kami sekalian, kita udah buat tugas di sana, berkelompok dan individu. Apalah yang kamu bisa rasakan setelah kita membaca ikrar dan menyanyikan lagu ya, bahasa negeri. Nah, jadi contoh-contoh wajib bela negara seorang siswa. 1. Menghormati lambang negara. Menghormati lambang negara. Tadi apa lambang negara? Yang barusan tadi apa lambang negara? Bendera ya. Bendera. Tadi menghormati lambang negara ini. Dengarkan. Ini siswa. Ya. Nanti kalau ditanya, apalah yang bisa disikapi oleh seorang siswa ini untuk bela negaranya? Tadi apa yang harus saya lakukan? Menghormati lambang negara, selalu menunjukkan penghormatan pada penggunaan terhadap simbol negara seperti bendera merah putih. Partisipasi dalam proses kepatuhan pada hukum dan peraturan. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, kedisiplinan. Wajib kalian ketahui ya. Ya, wajibnya apa? Nah, nanti ditanya apalah bela negara. Berarti kalau kau hormat, kalau kau bersih, kalau kau disiplin, berarti udah menjalankan wajib bela negara. Kalau peduli kepada sekolah, peduli kepada lingkungan sekolah, peduli kepada lingkungan masyarakat, sudah termasuk Anda bela negara. Ini jadi kesimpulannya, pengertian daripada bela negara dan makna bela negara dan pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar 45 yang tentu di dalam upaya bela negara. Jadi diulangi dulu, tadi pasal berapa? Pasal 20. Dan pasal 3.